Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor, mobil, bus, dan lain-lain. Jadi, kendaraan bermotor itu terdiri dari dua kata dalam bahasa Indonesia, yaitu kendaraan yang memiliki arti sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki, dan bermotor dari kata awal motor yang memiliki arti mesin yang menjadi tenaga penggerak. Nah, dari arti kata tersebut dapat ditarik bahwa kendaraan bermotor yaitu kendaraan yang memakai mesin atau motor untuk menjalankannya. Pasti teman-teman penasaran dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2021 mencapai 143 juta unit. Nah, kita ambil contoh untuk wilayah DKI Jakarta yang menyumbangkan sebanyak 21 juta unit. Dan untuk wilayah Gorontalo sendiri menyumbangkan sebanyak 556.000. Itu berarti jumlah kendaraan bermotor di Jakarta 39 kali lebih banyak dibandingkan dengan kendaraan bermotor di Gorontalo. Apa yang menyebabkan hal demikian? Hal ini tentunya akibat banyaknya orang yang hidup di Jakarta daripada di Gorontalo. Nah, dari banyaknya kendaraan tersebut, tidak mengherankan bila Jakarta menjadi salah satu dari sekian kota yang paling berpolusi dan terkenal macet di Indonesia, di mana dua kriteria tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu tolak ukur kualitas lingkungan hidup di perkotaan yang baik maupun buruk. Mendengar kata kendaraan bermotor tidak lepas dari yang namanya transportasi, jalan, pencemaran udara, macet, dan lain-lain. Berbicara tentang kendaraan bermotor, khususnya pencemaran udara, tentu tidak akan pernah habisnya. Udara merupakan salah satu faktor yang penting dalam hidup dan kehidupan. Namun, pada era modern ini, sejalan dengan perkembangan pembangunan fisik, kota dan pusat-pusat industri, serta berkembangnya transportasi, maka kualitas udara pun mengalami perubahan yang disebabkan oleh terjadinya pencemaran udara, di mana pencemaran udara yang terjadi cukup lama tentu saja akan mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan tanaman, atau bisa dikatakan mengganggu seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Dan tidak untuk makhluk hidup saja, tetapi bumi juga. Hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan kendaraan bermotor yang mengeluarkan emisi dan mencemarkan udara di sekitar kita. Kita ambil salah satu kasus di DKI Jakarta atau daerah perkotaan, di mana akibat pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta lebih tinggi dibanding kota-kota lainnya, maka telah mendorong perubahan gaya hidup sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakatnya, atau kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi. Dan juga angkutan umum meningkat, sehingga mengambil porsi ruas jalan yang lebih besar dibanding moda transportasi lainnya. Tidak ada yang bisa menepis betapa emisi gas buang berupa asap knalpot adalah akibat terjadinya proses pembakaran yang tidak sempurna oleh kendaraan bermotor yang mengandung timbal, suspended particulate matter, oksida nitrogen, oksida sulfur, hidrokarbon, karbon monoksida, dan oksida fotokimia. Selanjutnya, emisi gas buang yang paling signifikan dari kendaraan bermotor ke atmosfer adalah gas karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang berlangsung sempurna yang dapat dicapai dengan tersedianya suplai udara yang berlebih. Namun demikian, kondisi pembakaran yang sempurna dalam mesin kendaraan jarang sekali terjadi.
Dampak terjadinya pencemaran udara kendaraan bermotor terhadap kehidupan dan lingkungan. Sebagaimana kita ketahui bersama, pencemaran udara atau perubahan salah satu komposisi udara dari keadaan normal mengakibatkan terjadinya perubahan suhu dalam kehidupan manusia. Pembangunan transportasi yang terus dikembangkan menyusul dengan permintaan pasar, ternyata telah mendorong terjadinya bencana pembangunan. Saat ini kita semua telah mengetahui bahwa pengaruh polusi udara juga dapat menyebabkan pemanasan efek rumah kaca. Setelah semua mengetahui bahwa pengaruh polusi udara juga dapat menyebabkan pemanasan efek rumah kaca bakal menimbulkan pemanasan global. Tentunya hal ini harus merupakan sebuah peringatan kepada para pemilik kebijakan industri dan kebijakan transportasi agar melihat kepada masalah udara di sekitarnya. Proses pembangunan yang ada di Indonesia dalam konteks transportasi ternyata telah menimbulkan bencana pembangunan yang pada akhirnya bermuara menjadi permasalahan ekologis. Akibatnya menjadi berbahaya bagi kesehatan manusia dan alam sekitarnya. Pembangunan transportasi yang ideal amat diharapkan oleh masyarakat. Namun dari sudut pandang dampak sosial, transportasi dengan lingkungan telah menimbulkan depresi terhadap masyarakat. Secara lebih tegas dapat dikatakan, udara yang tercemar akibat transportasi telah menimbulkan tingkat stres pada manusia yang mengalami gangguan tersebut. Dari perilaku manusia yang beradaptasi dengan proses akan menjadi jenuh apabila adaptasi tersebut dilakukan dengan terus-menerus atau sering. Sehingga orang yang dalam kehidupan sehari-harinya mengalami gangguan udara dari transportasi dan mengalami kejenuhan dapat menimbulkan depresi dan juga stres. Karena apa yang terjadi bagi mereka adalah cenderung pada perubahan perilaku dari masyarakatnya. Hal ini dapat ditunjukkan tingkat stres dan depresi penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta tergolong tinggi. Manusia sebagai faktor yang menentukan keterlanjutannya, lingkungan yang ada di sekitarnya menjadi tidak berdaya karena pengrusakan lingkungan terjadi dan dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pada saat ini, transportasi dijadikan alasan utama bagi pencemaran kota. Kebanyakan orang beranggapan pencemaran kota yang merusak udara di sekitar kita adalah merupakan suatu akibat dari kelalaian pemerintah dan produsen yang mendesain kendaraan bermotornya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkannya. Akibatnya, daerah perkotaan dianggap merupakan salah satu sumber utama pencemaran udara dan memegang peranan yang sangat besar dalam masalah pencemaran udara. Dari uraian tersebut, maka tampak dengan jelas beberapa faktor penting yang menyebabkan dominannya pengaruh sektor transportasi terhadap pencemaran udara perkotaan di Indonesia, antara lain perkembangan jumlah kendaraan yang cepat, tidak seimbangnya prasarana transportasi dengan jumlah kendaraan yang ada, pola lalu lintas perkotaan yang berorientasi memusat akibat terpusatnya kegiatan-kegiatan perekonomian dan perkantoran. Masalah turunan akibat pelaksanaan kebijakan pengembangan kota yang ada, misalnya daerah pemukiman penduduk yang semakin menjauhi pusat kota. Kesamaan waktu aliran lalu lintas, jenis, umum dan karakteristik kendaraan bermotor, faktor perawatan kendaraan, jenis bahan bakar yang digunakan, jenis permukaan jalan, dan siklus pola pengemudi. Adapun upaya untuk mengurangi dampak polusi pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor. Upaya pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor yang mencakup upaya-upaya pengendalian baik langsung maupun tidak langsung akan dapat menurunkan tingkat emisi dari kendaraan bermotor secara efektif, antara lain mengurangi jumlah mobil lalu lalang, misalnya dengan jalan kaki, naik sepeda, kendaraan umum, atau naik satu kendaraan pribadi bersama teman-teman. Selalu merawat mobil dengan seksama agar tidak boros,
bahan bakar dan asapnya tidak mengotori udara. Meminimalkan pemakaian AC, pilihlah AC non-CFC dan hemat energi. Memilih bensin yang bebas timbal. Solusi untuk mengatasi polusi udara kota terutama ditunjukkan pada pembenahan sektor transportasi dengan tanpa mengakibatkan sektor-sektor lain. Maka tidak akan ada lain kecuali harus mau belajar dari kota-kota besar lain di dunia yang telah berhasil menurunkan polusi udara dan angka kesakitan serta kematian yang diakibatkan karenanya. Di antaranya dengan pembatasan izin bagi angkutan umum kecil, dengan memperbanyak kendaraan angkutan massal seperti bus dan kereta api. Diperbanyak kemudian kontrol terhadap jumlah kendaraan pribadi juga dapat dilakukan seiring dengan perbaikan pada jumlah angkutan umum. Jadi itulah video penjelasan mengenai analisis kendaraan bermotor, mekanisme global warming, dan alternatif solusi. Mohon maaf bila ada salah kata, koreksi kami perlukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.